Banyak yang bilang kalau Galaxy S25 Ultra ini tuh nggak banyak bedanya dibandingkan Galaxy S Series Ultra sebelumnya. Emang beneran gitu ya? Jadi langsung aja kita cobain banding tipis-tipis antara Galaxy S25 Ultra dengan Galaxy S23 Ultra dan Galaxy S24 Ultra. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza. Masih kita ngomongin tentang Galaxy S25 Ultra dari Samsung. Dan di video kali ini saya langsung aja pengen ngebahas sekilas tentang S Series Ultra ya dalam 3 generasi terakhir. Jadi ada S25 Ultra, ada Galaxy S23 Ultra, dan Galaxy S24 Ultra juga. Soalnya nih ya, kalau yang saya baca-baca, nggak sedikit yang bilang kalau S Series-nya Samsung itu kayak dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi mumpung saya masih masih nge-review, ya, masih nulis nih reviewnya S25 Ultra, dan masih ada 2 HP ini juga, saya pikir kenapa nggak dibahas aja sekalian. Jadi buat menambah perspektif kita ngelihat si smartphone barunya. Oke, jadi ini dia si flagship S Series tertinggi dalam 3 tahun terakhir ya. S25 Ultra udah pasti yang paling baru, ada S24 Ultra, dan nggak ketinggalan si S23 Ultra yang bisa dibilang adalah kesayangan banyak netizen. Ketiga smartphone ini untungnya beda warna ya, jadi gampang banget kita bedain, begitu pula sama desainnya. Dalam 3 seri terakhir, Samsung emang pelan-pelan ada perubahan. Galaxy S23 Ultra dan S24 Ultra itu adalah yang bisa dibilang paling mirip. Bedanya, di Galaxy S23 Ultra tuh masih banyak bagian yang curvy, melengkung gitu. Kayak layarnya, pinggirnya masih melengkung, back covernya juga masih melengkung, sisi-sisinya tuh masih banyak yang melengkung. Yang paling rata itu cuma bagian atas sama bawahnya ini doang. Nah terus di Galaxy S24 Ultra sama Samsung tuh dibikin lebih banyak bagian yang rata, dan ini tuh banyak disambut baik khususnya di bagian layar. Bukan rahasia lagi kalau banyak orang yang lebih suka dengan layar flat yang rata dibandingkan curve. Kalau di Samsung Ultra series itu alasannya sih kalau nggak tempered glass yang lebih gampang dicari karena layarnya flat, sama S Pen yang lebih enak soalnya untuk nulis ya dibandingkan ada curve di pojokan gitu yang rata begini tuh pastinya lebih nyaman. Nah abis itu sekarang di Galaxy S25 Ultra sisi-sisi dari yang ada itu dibikin lebih flat lagi ya. Jadi bener-bener kiri kanan atas bawah dibikin flat rata, dan sebaliknya palingan di bagian sudut-sudut perangkatnya lah yang dibikin lebih melengkung. Jadi udah nggak kotak dengan sudut tajam yang lebih identik sama Note series Samsung. Mungkin Samsung tuh pinginnya Galaxy S series termasuk yang Ultra tahun ini tuh supaya nggak kelihatan kaku-kaku banget. Tapi balik lagi semua ke preferensi. Kalau kita ngomongin tipis, yang baru lebih tipis pastinya lebih ringan juga dibandingkan yang sebelumnya. Terus kalau misalnya ditanya enakan mana sih bang dari ketiga smartphone ini? Sejujurnya nih, pas saya baru pertama kali lihat Galaxy S25 Ultra, waktu itu lihat teaser, lihat leaks dan segala macem, saya tuh nggak terlalu demen sama desainnya. Kayak selera saya tuh masih di Note lah pikiran saya. Cuma setelah 2 mingguan terakhir saya pakai, bahkan lebih ya sekarang, kayak ini tuh ternyata enak loh, enak banget pas dipegang ya, entah kita lagi scrolling pegang sekarang gini atau pas dimiringin dan lagi nonton atau main game sih menurut saya. Apalagi Samsung kan kamera bumpnya nggak ada yang gede gitu, jadi kalau dipegang berasa lebih flat, lebih nyaman, nggak ada yang gede sendiri. Terus kalau kita ngomongin Galaxy S Ultra juga nih, kita nggak lupa tentang ini nih, S Pen. Ketiga smartphone Samsung ini punya S Pen, tapi di Galaxy S25 Ultra, Samsung ternyata memutuskan untuk menghilangkan Bluetooth ya. Ini cukup banyak jadi topik pembicaraan setelah Samsung launching kemarin, dan ini tuh kayak memunculkan tiba-tiba banyak orang kecewa karena jadi nggak bisa pakai S Pen ya untuk remote kamera. Samsung bilang sih katanya ini dihilangin soalnya dari riset yang mereka lakukan hanya sedikit sekali user Samsung yang menggunakan fitur remote tersebut, bahkan katanya di bawah 1% user yang pakai. Untuk saya sendiri, selama misal saya pakai Galaxy S23 Ultra, saya pakai Galaxy S24 Ultra dengan S Pen yang masih remote, saya emang jarang sih sebenarnya pakai fitur remote tersebut. Bukan nggak pernah, tapi jarang. Kayak mungkin setahun saya pakai itu mungkin 10 mentok-mentok 20 kali lah. Tapi saya juga tahu yang di luar sana pakai ya pastinya ada banyak juga. Makanya saya juga tidak mencoba menginvalidasi opini yang bilang kalau mereka pakai, dan mungkin inilah tandanya bagi sebagian orang S24 Ultra itu lebih cocok bagi mereka gitu yang ngerasa emang fitur tersebut dibutuhkan. Tapi balik lagi ya, namanya juga preferensi, butuh atau tidak kan balik ke user masing-masing. Karena kalau kita lihat di market smartphone pun ya kan tidak ada yang menawarkan remote shutter dengan S Pen selain Samsung. Jadi dihilangkan pun ya kayak smartphone normal pada umumnya dan tidak bisa dikatakan sebagai deal breaker. Cuma kalau misalnya tidak dihilangkan sama Samsung, sebenarnya kalau menurut saya pribadi
ya nggak masalah juga ya, mestinya nggak dihilangin gitu, karena itulah yang membuat S Pen dari Samsung menjadi unik dibandingkan yang lainnya. Sekarang kita pindah lagi ngebahas bagian depan. Nah ini nih baru, wah S25 Ultra dengan bezel yang tipis dan simetris tuh kelihatan mewah banget ya. S24 Ultra itu sebenarnya udah tipis, tapi S25 Ultra lebih tipis lagi. Makanya dengan bezel yang tipis, layar Galaxy S25 Ultra itu juga bisa menjadi lebih gede dengan 6,9 inci dibandingkan 6,8 inci di versi sebelumnya. Jenis panel masih sama, refresh rate juga sudah 120 Hz, peak brightness-nya tetap tinggi, dan ini lebih tinggi pastinya 2 kali lipat bahkan dibandingkan S23 Ultra. Secara perlindungan di sini juga upgrade ya, karena di Galaxy S25 Ultra Samsung pakainya adalah Corning Gorilla Armor 2 ya, seri terbaru yang terbaiknya dari Gorilla Glass yang diklaim paling tahan banting, paling tahan gores dan segala macam. Ditambah lagi ada lapisan anti reflektif di bagian layar. Cuma ini kalau menurut saya baru bisa benar-benar dirasakan oleh mereka yang layarnya tidak menggunakan screen protector ya. Kalau saya sih masih pakai tempered glass ya, jadi untuk anti reflektifnya mungkin nggak terlalu berasa, tapi kalau untuk Corning Gorilla Armor-nya yang dikatakan bakal lebih durable, lebih kuat, ya tentu adalah tambahan yang welcome aja. Jadi kayak double protection ya, kaca aslinya tuh udah tebel, ditambah lagi dengan tempered glass ya paling nggak memberikan rasa aman lah kalau buat saya, sekalipun ditambah lagi kita ada rasa aman dari Samsung Care Plus, jadi triple protection, kenapa tidak gitu kan. Beres tadi bagian desain, sekarang kita lanjut ke bagian specs. Kalau yang ini sih emang udah pasti ya, dari tahun ke tahun Pak ada upgrade dan pastinya kan semakin bagus. Ketiga smartphone ini dia pakai 3 generasi chipset Snapdragon yang berbeda ya, pastinya ya makin kesini makin keren. Paling mantep udah pasti yang baru dengan Snapdragon 8 Elite for Galaxy, chipset favorit banyak orang. Kalau untuk RAM sama storage relatif sama, start di 256 dan paling tingginya 1 tera. Nah kalau kita bandingin di Antutu sih ya, wah jauh bedanya. Galaxy S23 Ultra itu masih di kisaran 1 jutaan aja, dan angka segini di 2025 tuh udah masuk ke teritori smartphone Android mid-range ya. Tahun ini saya yakin Android mid-range bakal gila-gilaan. Angka 1 jutaan itu nggak sulit untuk dicapai ya. Terus untuk S24 Ultra dia udah hampir 2 juta. S25 Ultra akhirnya tembus 2 juta. Buat aktivitas ringan emang sih mungkin nggak berasa terlalu beda, tapi untuk yang lebih intensif ya, yang baru pasti berasa lebih oke dibandingkan S23 Ultra yang umurnya sudah 2 tahun. Paling berasa sih kalau buat saya itu adalah pas main game ya. Saya coba main Zenless Zone Zero aja deh. Ini satu game yang memang saya familiar banget rasanya, settingan kalau tinggi gimana, ngedropnya gimana saya udah cukup paham. Kalau di S24 Ultra dengan settingan rata kanan tuh masih ada lah frame dropnya segala macam, patah-patahnya tuh kalau lagi ngeluarin ulti, ngeluarin skill masih berasa. Di S25 Ultra ini jauh lebih lancar dan nyaman. S23 Ultra sendiri ya udah sih sebenarnya emang nggak bisa kita push untuk mainan di setting rata kanan dengan grafis yang paling mentok. Tambahan lainnya juga di Galaxy S25 Ultra kan sekarang dia sudah punya vapor chamber yang lebih gede. Udah diomongin pas sampai kemarin ya, ditunjukin juga bahwa vapor chamber tuh jauh lebih gede sehingga bisa membuat smartphone-nya lebih adem pas makain jangka panjang. Selain itu, di luar soal cepet-cepetan, chipset baru ini kan juga ngaruh banget ke bagian lain. Contoh kayak Galaxy AI yang selalu dikedepankan Samsung dalam setahun terakhir ini. Dengan chipset baru, pemrosesan pasti jadi lebih cepat, dan pada beberapa bagian seperti kayak object eraser misalnya, Galaxy S25 Ultra sekarang udah bisa on device alias tanpa koneksi internet. Di soal baterai, ketiga HP ini sebenarnya nggak beda, dan itu adalah satu bagian yang dari tahun ke tahun sebelumnya saya berharap banget bakal ditambah sama Samsung. Masih sama dengan 5000 mAh dan charging maksimal 45 watt menggunakan charger kabel yang kompatibel. Di versi baru ini, Samsung masih main efisiensi yang dibantu oleh chipset terbaru yang memang salah satu kelebihannya dari tahun ke tahun udah pasti adalah efisiensi dari baterai. Jadi nggak cuma cepat tapi lebih efisien. Pasti dari tahun ke tahun kan seperti itu. Untuk ngecas sebenarnya relatif masih sama, sekitar 1 jam lebih dikit. Mungkin ada sebagian orang yang masih oke dengan kisaran waktu tersebut, soalnya emang sejam kan nggak terlalu lama ya untuk ngecas HP. Cuma kalau misalnya bisa ditambah lebih cepat, menurut saya kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Masih oke nggak sih ngecas smartphone dalam waktu 1 jam aja? Coba tulis saya di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang nanya, Bang gimana soal perbandingan software nih? Dari segi dukungan misalnya update di Galaxy S25 Ultra dibandingkan smartphone Samsung yang lainnya. Jadi, kalau S25 Ultra ini kan sudah diberikan update 7 tahun ke depan. Ini lama banget. S23 Ultra sendiri saat rilis 2 tahun yang lalu itu belum zamannya update sampai 7 tahun, dan dari artikel yang saya baca ya, saya ingat-ingat, itu jaminan adalah 4 tahun versi Android ya, alias sampai Android 17. Jadi karena sekarang sudah masuk Android 15 ya, sisanya
masih 2 kali update lagi ya sampai ke Android 17 tadi. Mungkin ini bukan hal yang penting banget ya bagi sebagian orang, tapi di sisi lain bagi yang ngerasa butuh, ini pun bisa menjadi poin yang membedakan dibandingkan sama smartphone yang lebih baru. Kemudian kalau ditanya tentang beda soal One UI, dan ini sebenarnya udah sempat saya bahas di video terpisah. Di video itu saya membandinginnya dengan Galaxy S24 Ultra aja sih, karena S23 Ultra kan sebenarnya masih pakai One UI yang sama, yaitu One UI versi 6. Jadi buat yang belum nonton, pengen tahu apa aja bedanya, bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah atau bisa cek juga di atas sini. Satu lagi, kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu kamera. Lensa utama ketiga smartphone ini sama, di 200 megapiksel. S23 Ultra emang masih suka jadi kesayangannya sebagian netizen karena dia punya telefoto optical hingga jarak 10x. S24 Ultra sendiri dia beralih ya untuk telefoto optical terjauh itu menjadi 5x, begitu pula dengan Galaxy S25 Ultra. S25 Ultra sendiri kali ini upgrade di soal lensa ultra wide-nya dengan resolusi yang naik jadi 50 megapiksel. Gak cuma buat foto, ini juga ngaruh banget sama perekaman video karena dia jadi bisa ngerekam hingga resolusi 8K 30fps pakai lensa ultra wide. Sebelumnya nggak bisa tuh, entah di Galaxy S24 Ultra apalagi di Galaxy S23 Ultra. Untuk UI kamera, udah pasti S25 Ultra lebih baru karena One UI-nya juga sudah lebih terupdate, termasuk dengan mode filter baru yang seru banget buat di-explore. Saya sih nggak jamin ya S-series yang lain tuh bakal kebagian juga, tapi kalau kita melihat track record Samsung yang begitu baik hati dalam memberikan update ke smartphone mereka yang lebih lawas, lebih lama, ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya S23 Ultra atau S24 Ultra juga bakal kebagian hal yang sama. Jadi kita tungguin aja nanti kalau sudah update ya, bakal sama atau enggak. Di bagian video, Galaxy S25 Ultra juga punya peningkatan yang oke banget menurut saya. Ya, selain dia bisa rekam dengan resolusi 8K pakai semua lensa ya termasuk ultra wide, tapi sekarang akhirnya ditambahin fitur lock ya. Ini enak banget buat yang suka color grading pas bikin konten, dan ini oke banget. Selain itu ada juga fitur kayak audio eraser ya, ini oke banget untuk ngebantu mereka ngerekam video dan dapetin audio yang lebih clear ya, entah dari noise, dari segala macam, ini akan sangat ngebantu. Sekarang kita langsung aja lihat hasil fotonya dari ketiga smartphone ini. Saya mungkin nggak banyak-banyak karena ini juga bukan video compare yang detail-detail amat ya, hanya ingin ngasih gambaran ya dasarnya aja lah perbedaan dari ketiga generasi ini. Nah, kalau dibandingkan Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra, ini tuh punya tone yang berbeda ya. Kayak sejak tahun lalu kan Samsung punya pengolahan warna baru yang namanya Pro Visual Engine. Warnanya tuh emang kelihatan lebih tone down, lebih dibikin natural dengan saturasi yang nggak terlalu gonjreng. Dari foto warna daun kita bisa lihat kelihatan bedanya. Warna langit juga lebih kalem di S25 Ultra dan menurut saya sih lebih mendekati warna aslinya. Kalau foto orang juga demikian sih ya, kita bandingin aja nih sama S23 Ultra, warna kulitnya tuh beda banget. Detail kalau sekilas saya lihat sih tiga-tiganya masih bagus, tapi kalau untuk S25 Ultra saya ngelihat dia punya noise reduction yang lebih baik ya. Jadi kalau kita foto mungkin banyak warna hitam, warna gelap, lagi low light, itu noise-nya lebih sedikit. Habis itu kalau kita ngomongin telefoto di jarak 3x dan 5x yang ya bisa dibilang nggak super jauh, S24 Ultra dan S25 Ultra jelas lebih bagus dibandingkan S23 Ultra. Detailnya jelas lebih cakep, lebih oke. Soalnya kan emang Galaxy S23 Ultra tuh nggak punya 5x, jadi kalau kita pakai di 5x ya hasilnya bakal kurang banget. Kalau untuk 10x, S23 Ultra yang lensanya optical ya dapat hasil yang lebih tajam, tapi untuk Galaxy S25 Ultra sendiri yang optikalnya itu maksimal hanya di 5x pun, menurut saya masih bisa mendapatkan hasil yang oke. Untuk hasil video ya komparasinya mungkin saya langsung aja ya S23 Ultra sama S25 Ultra, soalnya kalau S24 Ultra sama S25 Ultra tuh perbedaannya mungkin hanya lebih ke soal fitur dibandingkan hasil. Sampel compare-nya langsung bisa lihat sekarang. Oke, sekarang ini dia buat sampel perekaman video S23 Ultra, S25 Ultra, bisa langsung lihat perbedaannya ya, karakter dari kedua kamera smartphone ini. Ya paling utama mesti skin tone ya, berbeda banget antara S23 Ultra dengan S25 Ultra. Ya, warna juga bisa lihat, mungkin dynamic range kita lagi nggak dapet langit yang biru sih hari ini, tapi bisa lihat mungkin dari warna daun-daun dan langit segala macam. Kita pindah ke sebelah sini coba yang lebih banyak porsi langitnya ya, terus lihat di belakang hasilnya kurang lebih seperti sekarang. Audio juga bisa langsung dengar ya, tadi saya switch antara kedua smartphone ini. Dan by the way, buat yang penasaran zoomnya, ini 1x hasil seperti ini. Ada 1x, terus kita coba ke 3x ya. Ini 3x. S25 Ultra itu dia punya 5x
seperti sekarang. Ya, S23 dia nggak ada 5X ya. Karena terakhir yang 10X ya. Hasil seperti ini, 10X dari kelas performa. Oke, mana terus aja di. Jadi sampai sini, kalau dibilang Galaxy S25 Ultra tuh nggak banyak upgrade, sebenarnya menurut saya nggak tepat ya. Karena pada kenyataannya cukup banyak kok yang meningkat. Kebanyakan emang terlihat seperti peningkatan yang software doang gitu. Contoh kayak fitur Galaxy AI yang lebih advance, lebih banyak tambahannya, bisa tadi ada mode filter di kamera, tambahan lock ya, itu kan kayak kelihatan software doang. Cuma saya lihat juga banyak orang yang tidak ngeh dan tidak mempertimbangkan bahkan kalau fitur-fitur software tadi bisa ada karena Samsung memanfaatkan peningkatan hardware yang tersedia kayak chipset baru Snapdragon 8 Elite yang lebih powerful, yaitu memungkinkan fitur baru itu hadir dan bekerja lebih optimal di seri terbaru ini. Jadi kalau misalnya dibilang ini tidak ada upgrade yang signifikan, menurut saya sih enggak juga ya. Dan untuk video sekarang komparasi singkat aja antara S23 Ultra sampai dengan Galaxy S25 Ultra. Kalau menurut kalian gimana? Apakah memang seperti itu ya, tidak banyak perubahan, atau kalian punya opini lain? Silahkan tulis aja pada kolom komentar yang ada di bawah. Untuk sekarang segitu dulu, Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.